kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Dengan menggunakan stoikiometri, kita dapat menghitung jumlah zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam suatu reaksi berdasarkan persamaan kimia yang setara. Mol dalam stoikiometri adalah konsep utama yang digunakan untuk menghitung hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Mol menghubungkan massa, jumlah partikel, volume gas, dan konsentrasi larutan berdasarkan persamaan kimia yang setara. Definisi mol. Mol adalah satuan jumlah zat dalam kimia, dengan 1 mole sama dengan partikel bilangan Avogadro. Massa molar adalah massa 1 mole suatu zat dalam gram. 2. Menggunakan rasio stoikiometri. Dalam persamaan kimia, koefisien menyatakan perbandingan mol antara reaktan dan produk. 3. Menghitung volume gas. Pada kondisi standar STP, 0 derajat Celcius, 1 atmosfer, 1 mole gas memiliki volume. 4. Dalam larutan, jumlah mol zat dalam larutan dapat dihitung. Stoikiometri dalam biologi adalah studi tentang hubungan kuantitatif antara elemen kimia dalam sistem biologis, seperti organisme, ekosistem, atau reaksi biokimia. Stoikiometri dalam biologi digunakan untuk memahami keseimbangan elemen seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan oksigen yang terlibat dalam proses biologis, baik di tingkat molekuler maupun ekosistem. Berikut beberapa contoh penerapan stoikiometri dalam biologi. 1. Fotosintesis. Reaksi kimia fotosintesis memiliki persamaan stoikiometri. 2. Respirasi seluler. 3. Rantai makanan. Stoikiometri digunakan untuk menganalisis aliran energi dan materi di sepanjang rantai makanan. Misalnya, rasio C, N karbon, nitrogen, fosfor, dalam organisme sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi transfer nutrien dan energi dalam ekosistem. 4. Reaksi enzimatik. Stoikiometri membantu memahami rasio antara substrat dan produk dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Contohnya, dalam reaksi glikolisis, setiap molekul glukosa menghasilkan 2 molekul pirufat melalui serangkaian reaksi kimia dengan rasio tetap. 5. Siklus biogeokimia. Stoikiometri digunakan untuk mempelajari daur ulang unsur seperti karbon, nitrogen, dan fosfor dalam ekosistem. Contoh, dalam siklus nitrogen, jumlah nitrogen yang terlibat dalam fiksasi nitrogen, nitrifikasi, dan denitrifikasi dihitung menggunakan prinsip stoikiometri. 6. Metabolisme dan energi. Stoikiometri dalam metabolisme membantu memprediksi output energi. Contohnya, dalam oksidasi lipid, jumlah ATP yang dihasilkan dari satu molekul asam lemak dapat dihitung berdasarkan jumlah atom karbon dalam molekul tersebut. Stoikiometri adalah alat penting dalam kimia untuk memprediksi hasil reaksi dan merancang eksperimen secara efisien. Dan stoikiometri dalam biologi memungkinkan ilmuwan memahami dan memprediksi proses biokimia di tingkat molekuler, seluler, hingga ekosistem.